Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulun nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Al-Mukarram penceramah yang akan memberikan siraman rohani kepada kita semuanya, Ustadz Haji Adang Kusnandar SPD alias Bapak Abdullah Fatah, rekan-rekan para wakasek, para kaprol, serta staf tata usaha dan Bapak Ibu guru, juga anak-anakku yang Bapak banggakan dan Bapak cintai. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini alhamdulillah insya Allah atas izinnya kita bisa bersama-sama bersimpuh, duduk bersama dalam keadaan sehat walafiat, dalam suasana yang sangat berbahagia, dengan cuaca yang begitu sejuk. Mudah-mudahan ini adalah salah satu wasilah kepada kita semuanya. Pertemuan ini insya Allah mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada umatnya. Hadirin yang berbahagia, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini alhamdulillah kesempatan kedua Bapak bisa berada di tengah-tengah keluarga besar SMK Negeri 4 Kuningan, anak-anak yang begitu kelihatan cerah ya, begitu gembira menyambut ya kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu ini adalah suatu momentum anak-anak, apalagi dengan pembelajaran ya kurikulum sekarang, kurikulum merdeka, ditunjang dengan bahwa SMK Negeri 4 adalah SMK pusat keunggulan. Salah satu programnya adalah yaitu program P5. Kalau dulu P4 penghayatan pengamalan Pancasila kalau nggak salah, sekarang P5 proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Semua hafal ya. Mudah-mudahan ini materinya adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, insya Allah nanti kita akan mendapatkan siraman rohani. Termasuk juga sepertinya ada santapan jasmani di depan kita. Anak-anak jangan terlalu fokus dulu dengan adanya tumpeng ya, hidangan di depan ya. Ada lelucon atau TikTok apa ya Bapak lihat begitu ya, acara apa begitu ya, berdoa tetapi depannya itu banyak makanan. Selesai berdoa berebut begitu ya. Jadi kelihatannya ketika sedang berdoa ya atau sedang ikuti acara itu fokusnya kepada makanan begitu ya. Oleh karena itu anak-anak insya Allah nanti mangga silahkan ya, anak-anak setelah mungkin nanti dinilai oleh panitia. Ini adalah suatu kreativitas anak-anak. Ini juga merupakan suatu produk panen ya dari kegiatan tadi P5. Mudah-mudahan ini adalah produk anak-anak semua, bukan pesanan ya. Kedepannya mudah-mudahan ya diharapkan semua baik laki-lakinya maupun anak-anak perempuan bisa membuat produk seperti ini. Atau mungkin nanti sesuai dengan jurusannya
masing-masing ya, insya Allah. Jadi nanti Bapak harapan juga ada kegiatan lain, mungkin bersifat bajar ya, pameran ya, hasil dari P5 tersebut. Nah, hari ini insya Allah kita akan memulai ya dengan tema bahwa kegiatan ini diharapkan bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikan cepat, ikan bagus, lebih cepat lebih bagus, takut nanti hujan ya. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang kelima yaitu ceramah yang akan dibawakan oleh Ustadz Adang Kusnandar SPD. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Sallallahu ala Nabi Muhammad, sallallahu ala Nabi Muhammad, sallallahu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli hal. Udah kalau misalkan udah dapat duduk aja. Jangan acan geus gangguan. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahil babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athar wa ashabihil ahyar adadani amillahi wa ifdalih. Ayuhal hadirun usikum wa nafsi bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. آمن بالله وعمل في رسول الله سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. صدق الله العظيم. Hadiratul mukarramun para alim, guru-guru kita, bapak kepala sekolah beserta guru-guru semua, jajaran staf tata usaha yang saya hormati, senantiasa kita doakan semoga guru-guru kita, orang tua kita senantiasa sehat walafiat.
panjang usia, semakin berkah ilmunya, berkah rezekinya, salih-salihah keturunannya, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, para muhibbin, para pencinta Rasul yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, senantiasa doa orang tua untuk anak-anaknya, semoga semuanya sehat walafiat, ditinggikan derajatnya, dimudahkan urusannya, digampangkan jodohnya. Lebah jodoh amin. Jangan cari cing baik, kaciri jomblo nanate. Ade didoakan doa halus cari cing baik ari pelebah jodoh amin. La ilaha illallah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lahir di sebuah negara yang mayoritas beragama Islam, lahir dari keluarga muslim, orang tua kita Islam, tetangga kita Islam, dan alhamdulillah kita bergaul di kalangan orang-orang Islam. Berkah kita lahir di Indonesia, maka kita semua menjadi seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini adalah karunia terbesar yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Kenapa kita harus bersyukur diberikan iman? Sebab dengan iman orang akan tangguh menghadapi berbagai permasalahan kehidupan. Dengan iman kita semua akan diberikan kemudahan. Dengan bekal iman kita semua akan bisa mencapai kebahagiaan di dunia wal akhirah. Mungkin ini juga salah satu sebab kenapa di negara Indonesia dampak COVID-19 tidak begitu terasa. Padahal negara-negara lain sekarang sedang kalang kabut menghadapi terpaan setelah COVID-19 berlalu. Silahkan lihat di Inggris, mangga tingali di negara Inggris. Sekarang Inggris sedang menghadapi kiamat ekonomi, barang-barang naik, energi berkurang, hampir sebagian besar masyarakat Inggris tidak sanggup lagi membayar listrik, tidak sanggup lagi membeli makanan, sebab memang negaranya dihadapkan ke dalam sebuah resesi yang sangat luar biasa. Bahkan menurut keterangan di Inggris, wanita-wanitanya, ibu-ibu rumah tangga sampai yang belum menikah rame-rame turun ke jalan, lain rek demo, tapi menjajakan diri jadi pelacur hanya untuk mencukupkan makanan mereka sehari-hari. Laras gitu, sok ningali berita besti di Inggris ketempo tuh. Sudah narempona triple X baik. Wah seserian kanyahoan siapa? Sudah enggak. Jadi sekali-kali buat berita mun teu nampa nu kitu tiktokan we hayu. Ya. Disusul oleh Argentina, disusul negara-negara lain. Tapi kenapa di Indonesia tidak terasa? Pemerintah boleh kalang kabut menaikkan BBM, menaikkan berbagai bahan pokok, tapi masyarakat kelihatan adem ayem. Naon sababna? Sebab mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, dalam hatinya ada iman, percaya bahwa kehidupan diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia boleh berencana, akhirnya segala sesuatunya diserahkan ke Zat yang maha segalanya, yaitu Allah Subhanahu. Sallu ala Nabi Muhammad. Nu
mata di Indonesia mah nyaman baik. BBM naik hanya beberapa hari kaget orang. Teu kira-kira naikkeun BBM. Tina 7.000 karena 10.000. Jamat. Tapi hanya sebentar. Demo mahasiswa di Jakarta rame-rame demo kenaikan BBM. Para pengamat politik mengatakan pasti presiden turun sebab menaikkan harga BBM dikala ekonomi masyarakat belum membaik akibat COVID-19. Kenyataannya hanya berjalan beberapa hari, demo berhenti dengan sendirinya dan pemerintah nyaman menaikkan apapun, masyarakat tenang kembali. Naon sababna? Sabab jalmana iman kajen teuing mahal ge nu penting aya jang meulina. Dia orang Indonesia. Karep teuing ek sabaraha bae ge, bahkan dijieun guguyon, dijieun lelucon, nyarieun TikTok urang Cirebon nyieun video. Wong Cirebon boten khawatir Pak Presiden. Wah, 14.000 kecil, tanggung 25.000 sekalian. Sing penting madang. Dia orang Indonesia. Makanya pejabat di Indonesia nyaman aja, caleng cengiran. Betul? Betul? Lain rek nyundutan hewa ke pemerintah, nggak usah, biarin aja. Oh, buat mereka juga, biarkan mereka bertanggung jawab di hadapan Allah. Cuma kita sedang mentafakuri betapa nikmatnya punya iman, sehingga apapun yang menimpa kita diberikan kepada Allah, dikembalikan kepada Zat yang mengatur. Kajen teuing sagala ge urang Indonesia. BLT sebagai kompensasi untuk BBM yang naik, kirim datang ke desa. Nuka bagi ngantri BLT lumayan 300.000. Sebab di beberapa bulan, jadi 3 bulan 900, hitung-hitung nimu duit jang beli kuota. Itu efektifnya tete BLT tadi di dinig. Nuka bagi omang amuk tapi sehari tak. Oh, haram juada eta lurah, haram juada RT. Dia macam bahasa kuring gitu. Kurang ngajar kan gitu. BLT tepuguh nu narima nu teu ibu-ibu geus nyingsat bajuna rek kabalik. Cek salakina teh ieu nya nerekan di ieu nyingsatkeun baju kabalik. Kurang ngajar tah paku naikkeun BLT naon mah gabikeun BLT teu adil. Urang mah can pernah kabagi batur bakal bagi be hayu. Cek salakina teh tong kitu rezeki mamual kandi-kandi, mata kitu geureun rezeki urang. Kumaha cek pamajikanana? Heuh nya, kumaha atuh ieu geus nyingsat ka kamar be ka kamar atuh. Ya udah kadung nyingsat tuh. Soalnya kagok. Akhirnya kan diselesaikan di kamar. Boleh dong. Wong udah nikah kok. Ya. Makanya saya kadang-kadang berpikir enak jadi pejabat di Indonesia itu, sebab mayoritas Islam, mayoritas beriman, mayoritas penduduk Indonesia pohoan. Jadi poho. Wow, lamun lupa, pokoknya lupa ingatan orang Indonesia mah. Lamun kagedeng kan pemilu ya, pemilu kan banyak kampanye, nanti begini di daerahnya kon edo. Terjadi realisasi cari cing bae. Karep teuing da poho deui. Betul? Itu makanya alhamdulillah, tapi intinya memang kita semua punya iman. Makanya saya berharap mengpeng kita masih muda, mengpeng kita masih berusia seperti sekarang, berlatihlah untuk menjaga keimanan. Silahkan kalian mau jadi apapun, mau berangkat kemanapun, reka kota besar, reka luar negeri, mau ke Jepang, mau ke Korea, mau ke Amerika, silahkan. Yang penting dalam hati sudah tertancap keyakinan kepada Allah. Tidak ada Tuhan yang wajib kita ibadahi kecuali Allah, dan Nabi terakhir kita adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika iman sudah tertanam dalam dada, maka kita bebas berangkat kemanapun dan tidak usah khawatir, sebab kita punya keyakinan yang tinggi dalam hati kita. Makanya kita harus punya iman. Dengan iman semuanya akan selamat.
Pertama, orang bijak bilang hidup ini kan ada 3 kata yang menghiasi hidup. Pertama, kita ada iman, dengan iman hidup akan terarah, kata orang bijak. Yang kedua, dengan ilmu maka hidup akan mudah. Dulu tahun 50-an, 60-70 orang naik haji 6 bulan di perjalanan naik kapal laut. Dari Jeddah ke Mekah naik ontak, dari Mekah ke Madinah naik ontak, entah berapa hari. 1 tahun orang jemaah haji. Orang di desa sudah lupa ada jemaah haji. Nonghol datang membawa korma. Ini si abah lila-lila teuing jarkeun teh paeh abah. Ya, di jalan lila. Dengan teknologi ke Mekah hanya 8 jam. Jakarta Jeddah 8 jam selesai naik pesawat. Dari Jeddah ke Mekah ada bis, sekarang ada kereta cepat dari Jeddah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah. Yang tadinya Mekah Madinah butuh waktu 12 jam, maka sekarang hanya 2 jam nyampe Mekah Madinah. Itu karena adanya ilmu dan teknologi. Dengan adanya ilmu dan teknologi, si Lesti pasean jam 1 peti, jam genep isuk sadunia nyahun kabeh. Aduh, si Lesti itu zaman nyian bae kaributan. Warengep lapor ke polisi, ketemu si biliar, damai lagi. Awaleun sama kasep. Sing teu meunang deui cerita model kieu ya. Punten lain abdi teu satuju ka si Lesti karetina nu abdi sangsara manehanana. Cuma ini peringatan untuk para wanita yang hadir di sini, saya kasihan. Andaikan Anda punya teman laki-laki yang sudah berani memukul, jangan dilanjutkan. Mual bener si Anjo Kairaha baik. Pasti tangannya akan dengan sangat mudah menempeleng dan memukul kita. Yang namanya hubungan itu lain di sangsara lain. Makanya jangan mudah terayu oleh wanita. Kalau laki-laki masih kasep siga si biliar hari pulang buat bebet naik. Betul? Awe teh kudu aya kawani, terus lapor balik deui. Si biliarna bolo ode. Boga pamajikan kitu mun abdi gaduh pamajikan kawas kitu aing aing geus teh. Itu si Lesti itu kan mahal suaranya, itu 1 kali nyanyi 15 juta 1 lagu loh itu. Kalau 10 lagu 150 juta. Matak abdi mah lamun si Lesti jadi pamajikan rek di lomarian aing. Geus lagu asukeun kana lomari. Owal. Pabrik duit. Jarang-jarang loh itu wanita yang bisa menghasilkan uang. Ya. Jadi dengan pengetahuan semuanya akan mudah. Dengan ilmu semuanya akan tercapai. Dengan ilmu kita bisa tahu kondisi dimanapun hanya dalam hitungan detik, tidak per jam lagi. Masya Allah. Sebab memang dengan ilmu semuanya akan mudah segalanya. Nyangu gampang kari dicolokeun rezeki kana. Gampang nyeusehan ayeuna mah bisa bari hees. Yang nyucinya mesin cuci, makanya nanti di surga itu yang masuk mesin cuci lain awewe. Iya kan, mencucikan baju suami itu ibadah. Ayeuna nyeuseuhna teu. Nanti kalau ibu-ibu yang masuk ke surga mesin cuci komplain, cek mesin cuci teh aing anu nyeuseuna. Geuning ngelelo ka surga dah. Aduh. Beula bagus gesruk nyeuseun teh kapan? Ayeuna mah gampang. Kalembur-lembur ayeuna nama. Iya kan? Makanya saya kalau Ramadan itu paling sebel lamun aya rombongan ngahudangkeun sahur jam 1 geus nguriling eta jamat eling ngaranna. Ngagandengan batu tak karek hees geus gua garowok kurowok nyetel tarling nyetel naon. Sahur atuh ka eling sia ka karek jam 1 pati. Emang ini zaman baheula. Kalau zaman dulu oke lah, jam 1 sudah dibangunkan. Orang tua kita dulu lamun rek menanak nasi itu kan butuh proses. Hawu heula mirun seuneu, lamun kayu bakarna bagus berarti cepat, lamun baseuh ditiupan deh hayu make songsong.
Sekarang ini kan serba mudah, nasi sudah ada, tinggal menghangatkan, rice cooker sekali colokin pencet jadi. Menghangatkan makanan tinggal digas, dicetrekan, ini nama segala mudah. Jam 3 bangun, orang sudah bisa nyaman melaksanakan sahur. Jam 1 geus nabuhan gendring. Rok brig bro ngahudangkeun batur. Bari jeung ngeunah bae ari rek pada nguriling teh mentaan beas ieu nya nanahan geus ngagandengan nguriling mentaan beas. Sinte. Makanya saya itu paling sebel ka abdi hareupeun imah abdi mah tara ngaliwat da aing masok nyarekan sia teu kira-kira. Kakarek GHS aing teh. Nya geus ngahudangkeun deui basic sia. Baleut ciri eta barudak. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Makanya saya titip, sok rajin-rajinlah mencari ilmu. Manfaatkan usia yang muda dengan mencari ilmu. Jangan hanya enak yang sesaat, nikmat yang sesaat. Pak, kan harus dinikmati masa remaja teh. Betul, saya juga tahu Besti. Hari masa remaja teh kudu dinikmati, tapi bukan berarti melakukan hal-hal yang negatif yang merugikan kita. Ujung-ujungnya ketika kita terjerumus, toh penyesalan akan terus berada dan itu tidak akan bisa diulang lagi. Makanya saya titip dari sini, silahkan adik-adik semua, anak-anakku semua rajin belajar di jurusan apapun. Mudah-mudahan lahir dari sekolah ini teknokrat-teknokrat yang handal, yang bisa menjadi orang-orang di masa yang akan datang. Mudah-mudahan dari sini ada yang jadi presiden, jadi menteri, jadi gubernur. Sekarang ini terbuka, yang penting ada kemauan. Makanya saya paling senang itu melihat video-video yang motivasi Kick MD. Itu kan ada anak anak tukang beca jadi kolonel, anak tukang supir angkot jadi brigjen. Saya senang itu. Menangis mereka, orang tuanya datang bergembira padahal susah tadinya. Jadi bagi kalian yang merasa diri sekarang menjadi orang susah, orang tua tidak punya, jangan patah semangat, justru jadikan ini pelecut untuk kehidupan. Orang tua sekarang, orang tua saya sengsara, saya janji akan mengangkat derajat mereka terhormat di hadapan yang lain. Ulah iya mah aduh, keur geus teu boga, bantongorna hahajaan, gawena nempuan benutu pupuk. Maaf bisa ini nerek jadi naon mana gitu. Jadi cobalah jadi yang baik, jadikan motivasi ketika kita memang merasa menjadi orang kecil, bangkitkan dalam hati, saya harus menjadi orang besar nanti di masa yang akan datang. Lebih besar awakna lain, tapi besar segala-galanya. Dengan ilmu hidup jadi mudah, dengan seni hidup jadi indah. Makanya kita bersyukur kita termasuk orang-orang yang senang berkesenian. Kalau tidak punya seni, ini baju pasti tidak akan dijahit seperti ini. Meureun geus we bahana disampaikan dibulat-belit karena ieu sehingga jama paeh meureun. Ya kan itu tidak punya seni itu. Mungkus jama paeh ngan dipocongkeun berarti baheula cing ganti sekali-kalina pakai seni. Enak di baheula kitu we. Anu cenah kududak kitu Pak, sugan ya geus satari kududak kitu. Ya. Cuma makan kehidupan itu butuh seni. Alhamdulillah. Quran pakai seni bacanya enak, adan pakai seni alhamdulillah enak. Coba lamun adan lempeng Allahu Akbar da teu ngeunah. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Menentuk jabatan menjadekeun. Tapi kan dengan berkesenian jadi enak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Minimal kan orang pada kerak ke sanggar semua. Ya adana alus diterempokeun bae. Sampean mah teu eta teh. Padu nempa nu adan bae geus. Geus apa nu adan eta paingan teuing alus sorana eta mah da alus baralik deui geus. Dengan kesenian hidup akan indah. Makanya saya sangat tidak sepakat kalau ada orang yang sering mengharamkan seni. Atuh seni mah resep hirup teh. Kali-kali kita nyanyi kan begitu. Kali-kali hiburan, ya. Jangan terlalu sempit lah. Geus deui mah di alam dunia. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, para muhibin, para pencinta Rasul
Jadi yang pertama, kita bersyukur kita dijadikan golongan dari orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita bersyukur kita dijadikan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali radhiyallahu an mengatakan ada dua kenikmatan yang bila diukur dengan yang lain ini adalah yang terbesar. Tidak ada nikmat sekecuali nikmat ini yang sangat besar bagi kita. Apa? Yang pertama iman, dan yang kedua menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul apa yang kita rasakan ini nikmat dari Allah. Kita bisa bernapas, ini adalah nikmat dari Allah. Ngahirup oksigen, dikeluarkan karbon dioksida, tanaon tertinggalan itu. Ya pokoknya manu kitu bela. Ini nikmat. Sebab kalau kita ditarik napasnya oleh Allah, jangankan diambil napas, kakarek dikurangi be, biasana lancar jadi engap alias bengek. Pan eta geus teu rajin. Enggak diuk teu empan, sare teu empan. Terus terang saya mungkin salah seorang yang punya penyakit itu. Cek jama ayeuna mah asma disebutna, cek jama baheula mah bengek. Wah, lihat. Mudah-mudahan jangan turun dulu ya Allah. Nanti kalau saya sudah selesai baru turun, kagede ke kajenting. Alhamdulillah. Sayangin. Aduh. Astagfirullahaladzim. Saya pernah itu termasuk salah seorang yang punya asma. Jadi kalau terlalu capek, stres pasti nanti akan sesak. Namun geus kitu berarti kudu ka rumah sakit, dioksigen. Dikasih oksigen, taralila sajam paling ge, sajam atau 45 menit dan saya harus bayar 700.000. Sementara kita sekarang bebas mengambil napas dan mengeluarkannya sekehendakmu, dan kita tidak dituntut bayaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Cek urang teh ini adalah nikmat besar, tapi ternyata menurut para ulama itu adalah kecil dibandingkan dengan kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya maulid sekarang diadakan dalam rangka kita bersyukur menjadi umat Rasulullah. Aya dalilna, tong nanyakeun dalil moal anggeus anjuk ka irah bae. Ieu unggal muludan rame bae nu pro jeung nu kontra, nu resep muludan. Wah, muludan bebeakan. Anu teresep nanyakeun bae dalil, nya moal aya tuh. Hayu bae nanyakeun dalil moal anggeus-anggeus. Atuh cenah eueuh dalilan mah meureun Pak moal meunang pahala, geus tong mikiran pahala, biarkan Allah yang mengatur pahala. Yang jelas ini adalah sebuah kebaikan kalau niatnya beriman kepada Allah, niatnya mencintai Rasul, niatnya kita menaikkan mahabbah diri kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumaha niat sagala rupa ge da sambeang ge, lamun niatna hayang dideuleu ku batur mah moal meunang ganjaran ieu sia teh. Salat kalah lila, kalah beureum, pedah di tukang aya kabogoh. Semalam bener gitu. Betul? Tuh. Makanya jangan suka bertanya dalil maulid. Liur, mal anggeus anjukan jadi perdebatan kaum muslimin, malah jadi silih hewaan. Mari kita saling menghargai. Anu seneng muludan, monggo muludan. Nu teresep muludan, silahkan. Jangan menyalahkan kami yang senang muludan. Minimal jalma nu mulud beruntung, balik muludan menang berkat. Betul? Betul. Ini kan berkat itu sesuatu yang harus ada. Masa muludan eueuh berkatan? Ya teu saha tuh muludana. Saya ini pernah ngobrol ini. Saya kan sering ke pasar tuh ngantar istri. Saya ini kan termasuk suami yang sangat menyayangi istri. Besok para percayaan om. Ya wajah-wajah jalma soleh ya teh. Saya itu lancar bicara kalau di podium, ketika di rumah saya menunduk lah. Sebab istri itu sangat susah untuk dilawan.
Kita ngomong satu kata, mereka 100 kata. Mau balas gimana? Nanti akan dirasakan oleh kalian bagaimana susahnya menghadapi istri. Dilawan malah nangis dia. Alah, kalau sudah nangis kacau. Makanya saya juga di rumah itu, aduh, nggak bisa apa-apa. Pasar ceritanya saya, yang di rumah ke dalam di Pasar Baru di sebelah sana. Saya ngobrol dengan tukang bubur. Kang, di Kaler ayam muludan, kebetulan dia kenal atunya ayam berkatnya Kang alus, tuh berkatnya alus ya. Tapi cenah Kang anu terkenal mah berkat ancaran. Ya betul, berkat ancaran ceng teh. Wah, wadahna ember jeung jolang ember gede hahajaan digotong eta mari menang berkat. Sok sanajan rata-rata eusina teh ngayahna teh cikik we hayu. Tapi cek mana, tapi Kang aya di berkat melalui alus di daerah Kadu Gede di Ciketak ada sebuah desa Ciketak, ada sebuah kampung yang kalau lebaran itu berkatnya istimewa. Di samping besar wadahnya isinya hebat, setiap berkat pasti aya bakakak hayaman. Ya gara-gara abdi ngomongkeun we bakakak geus sababaraha panggung anjung ka imah menang bakakak bae. Sigan eta panitia tersinggung sigan eta. Teh dia nu ka menang ku kamu alih. Iya Pak, itu penting menang, penting kamari menang. Iya mah, tuh cari Allah banyak tong ribut nih. Nyantai aja kale. Biasa baik. Aduh, jadi tepi ragu cenah Kang mah. Cenah sugan ari si Mang urang ditu main. Abdi mah lembur jauh kan, ngan abdi sok diwartosan ku rerencangan. Insya Allah ke minggu payun ke abdi kaditu cai terek ceramah lain neangan berkat. Jadi eta jama neangan kaditu khusus berangkat mencari berkat. Gusti sudah sahabat atuh cuna abdi mah pamajikan dibawa budak ongkol na motor bukalah hese mawa berkat nanate. Atuh sing teh nyan lain teh mawa kolbak sakalian. Ari ek neangan berkat mah. Jadi eta mah jamaah spesialis pemburu berkat. Nanyakeun mena teh cenah Kang eta ari kitu abdi bener tah teu? Teu nyaho teh. Cek manehanana? Ye Kang, ieu logikana. Lamun hanya sekedar membaca sholawat bisa Kang. Tidak usah berjamaah sorangan ge bisa baca sholawat mah. Saya bisa baca deba, saya bisa albar janji, saya bisa simtuduror, saya bisa bersolawat di rumah sendirian. Rek aja baca salawat jauh-jauh di imah we sorangan. Cing teh tapi salah. Lamun ayeuna muludan kan saukur neangan berkat we. Aduh cing teh tapi salah. Jadi abdi ingat dialog si Cepot jeung buta. Si Cepot kan ngobrol jeung buta nyaritakeun rukun Islam. Cek buta teh cing eta nya nu beungeutna beureum agamana naon? Cek si Cepot teh Islam. Cing mun Islam sia rukun Islam aya sabaraha cek buta. Cek si Cepot cek nya sabaraha? Cek buta teh aya 5. Hiji sahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 puasa, 5 munggah haji. Cek buta, cek si Cepot teh cek aing mah genep. Naon nu kagenepna balik deui. Nah nya nerek kajedog di Mekah sia mal balik. Eta buta ngolongo, cek buta teh tapi salah. Siga bener tapi salah. Eta jawaban tadi gitu. Logikanya berjalan siga bener tapi salah. Sebab memang kita maulid bukan hanya mengejar berkat, yang lebih diutamakan maulid. Kata Habib Omar Al-Hafiz, paling tidak ada 3 niat dalam diri kita. Pertama, mengikuti perbuatan para ulama salafus saleh. Yang kedua, menancapkan rasa cinta kepada Rasul. Dan yang ketiga adalah mengikuti Rasulullah, sunnah Rasul, dohiran wa batinan. Itu 3 niat yang harus ada ketika kita hadir di majelis maulid. Makanya berkat itu bukan sesuatu yang tidak usah diinikan lah. Meskipun tetap ibu-ibu mah dan ngarep-ngarepna berkat baik. Hadirin kaum muslimin, para muhibbin yang dimuliakan Allah. Jadi kita hadir ini dalam rangka bersyukur menjadi umat Rasul. Kenapa kita harus bersyukur? Sebab Kanjeng Nabi mencintai kita. Ini yang harus kita syukuri.
Bahkan beliau memberikan garansi kullu ummati yadkhulunal jannah, seluruh umatku kata Rasulullah pasti akan masuk surga. Semuanya yang namanya kaum muslimin beriman kepada Allah, bersahadat, mengakui kenabian Rasul, maka dia berhak memasuki surganya Allah. Makanya seluruh kaum muslimin tidak akan tersisa sadayana bakal dikasurgakeun. Pak, nutara salat ka surga, nutara salat. Nutara salat, alhamdulillah. Berarti ini berita baik, Pak. Surga. 125. Iya, semuanya. Cuma kan masalahnya nanti bedanya, ada yang langsung ke surga, ada yang ke neraka dulu, itu saja bedanya. Sehingga ada kisah yang menceritakan bahwa ada orang yang terakhir masuk surga, orang lain sudah di surga beribu-ribu tahun, dia masih di neraka sendirian. Ini umat Rasul. Sehingga cek malaikat Malik ieu saha di neraka keur pupujian we sosorangan, di korehan teh segede kieu. Gede peureub gorehel geus hidung beseng geus jadi arang geus tidak berbentuk jalma atuh dibeulem bebeakan. Cuma masih ada suaranya istighfar, sholawat, cek malaikat Malik teh nya saha. Udah teh urang Cikeus. Oh paenan. Beunananya sakola dinding. SMK. Aduh, ya jangan aja dorakanana katuduka, nade, ya nyane kali sorangan di neraka teh. Jung jama kafir nyari nu kafir mah tong dicaritakeun eta mah cari cingin itu kabeh eta mah. Jama kafir anu nganuunkeun agama manggeus tah mah cicing selamanya di sana gitu. Jangan diceritakan. Ini mah ada orang yang dalam hatinya memang ada iman. Karunya teh cek malaikat teh beuh ari diangkat cuang ka surga maneh pandeuri yeuh batur mah geus wila di ditu teh. Dialungkan eta jamak kata laga rahmat, dibersihkan, diberikan seragam pakaian surga, sudah lengkap. Cek malaikat jigra asup ngorondang eta jamak mencari pintu surga. Melangkahlah dia sampai ke gerbang surga. Di sana ada tulisan selamat datang, selamat menikmati nikmat dari Allah di surganya. Eta jamak anjuk kana gerbang nah hatena pasti pinuh ieu. Dah aing mah pandeuri ieu mah pino geus ek milujeng saja bawah nu apal. Balik deui ka jalma. Cek malaikat teh eta nya nerekan di. Aing mah hayang ka neraka deui bae nah. Pino. Cek malaikat teh nya honing sok tau kana mah. Asup ge encan geus ngomong pino. Dua kali eta jalma balik deui ka ditu sok. Balik geus sampai di sana balik lagi dan merasa itu pasti sudah penuh. Sampai ketiga kali malaikat gemes gregeteun. Cek malaikat teh nyeuneh ngalilakeun dibukakeun panto surga di tajong bujurna asup sia. Gila-gila kita ka surga bae ge hararese. Dan ternyata bagian orang terakhir yang masuk ke surga seluas bumi 7, langit 7 beserta seluruh isinya. Bidadari geus tinggal robe 70 bidadari. Si Aka mana heulanya batur geus tiba heula geuning si Aka karek nongol. Itu kan dalam kisah-kisahnya seperti itu. Dalam hadisnya, dalam Qur'annya bahwa penghuni surga itu akan dilayani oleh 70 bidadari. Untuk laki-laki bidadari itu plus jadi istrinya. Makanya yang kebetulan tidak bisa nyandung di sini tenang, di surga ada 70 bidadari udah cantik terewel mual pasea ngesot siapa kena maka dia dilayanan ku 70. Cek ibu-ibu teh yang ibu-ibu calon ibu para wanita, loh kalau saya pak masa dikasih bidadari? Bidadari hanya untuk pembantu, silahkan nanti kalian pedikur menikur kur bidadari dilayanan. Dikasih laki-laki pak nyamoal atuh pura-pura awe ngalayanan 70 lalaki tidak mimiti semua lain dikasihnya perhiasan sebab wanita itu paling senang perhiasan. Jadi nanti dikasih emas sadingkul sewa, emas permata berlian nu ayeuna teu kabeli dibikeun kabeh hobtah ka dia. Nikmati kenikmatan surga. Dan kita masuk surga bukan karena sholat kita, bukan karena sedekah kita, bukan karena ibadah kita, tapi semata-mata kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi sallu ala Nabi Muhammad. Makanya kita harus mencintai Rasul.
Bagaimana kita mencintai Rasulullah? Kata Dr. Aid Al-Qarni dalam kitabnya, beliau menjelaskan cara mencintai Rasul yang pertama adalah membaca sejarah Rasulullah. Makanya kita di setiap desa ada adiba, itu kan menceritakan sejarah Rasul. Kana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ahsana khalqan wa khuluqa. Sebetulnya kanjeng Nabi Muhammad itu sebaik-baiknya makhluk yang diciptakan Allah. Itu Rasulullah sebaik-baiknya makhluk. Diceritakan ketika dalam rahim Siti Aminah ibunda Rasulullah, Siti Aminah tidak pernah merasakan apapun. Kekandunganku kanjeng Nabi itu pernah ngarasa utah menit hulu teh. Da kayak betan awewe urang keur hamil teh heureum, ampun ting rewelna hahajaan. Aya nu ongkek bae teh eureun-eureun. Aya nu ngidam hayang mun non hayang dipoto jeung motor Honda 70. Eta abdi babaturan ngobrol eta. Cenah abdi makang pamajikan teh eta aya keur hamil. Ngidamna teh hayang meuli motor Honda 70 atuh cai teh makan teh jaman. Terus nyana menang nanti atuh mau browser dina internet menang di Cirebon. 7 juta dibeli demi istri tercinta. Dan di jalan atau motor ada rabik teh dijemput ke pana mobil motor teh dibawa ka imah. Nah eta mah dapat selfie bae cepret sakali geus. Ceuing teh eta pamajikannya neh lamun walungan caah mah palidkeun aing. Ngehesekeun. Boga pamajikan teh. Astagfirullah Gusti. Aminah tidak seperti itu. Biasa-biasa saja, perutnya bahkan kata sebagian keterangan biasa bente melendung siga orang teh. Pandi orang mah bukit tambah tambah usia kehamilan makin tambah besar, buki gede segede uang yang sega entok leumpah. Karunya nu hamil teh mah tuh abdi mah bener ka istri teh abdi mah geus pokona mah teu hayang aing mah nyeri teh karunya. Can hujan hejeun ngajuruna Gusti ting abdi 5 anak eta nu aya 4 nu hijina mah da karuron eta abdi kur lahiran nu di bumi ngobobet teng penyepangan leungeun cicing tong jauh deukeut atuh ku aing teh dideulekeun Gusti cinta eta la ilaha illallah hujan hejeun karunya ya Allah. Kanjeng Nabi mah tidak begitu. Numata dina tarikh itu di syair disebutkan bahwa kanjeng Nabi itu lahir dalam keadaan sudah bersih, bau sengit dan sebagainya. Mengenal kanjeng Nabi, proses kelahiran tahu, ibu dan ayahnya tahu, hari kelahirannya tahu. Jangan sampai anak sekarang ditanya iraha kanjeng Nabi lahir ngomongna teh duka teuing da urang macan ayah duka teh. Atuh lain kitu da aya dina buku. Kan begitu ya. Dan mata dina saya di MD mungkin ada adik semua anak-anakku pernah sekolah di Diniyah dulu, ada sairan tentang kelahiran Rasulullah. Ramana Raden Abdullah ibuna Siti Aminah dibabarkeun di Mekah wengi Senin tahun. Nah, angit kene kapan gajah? Paling diingat itu gajah sebab memang ada sarung merek cap gajah. Satu-satunya iklan yang tidak pernah berbohong. Kalau yang lain bohong semuanya. Kopi kapal api dibuka kopi naur kapalan. Tapi sarung cap gajah dibuka sarung keluar tulale gajah. Telat orang. Iya baik. Konsumsi orang tua. Nanti ibu kalau tidak percaya, ibu-ibu loh, jangan kalian, jangan ini ibu-ibu kalau tidak percaya bu silahkan dibuka. Bapaknya sarungnya cap gajah, cipta buka ya pak ya, keluar tulale gajah. Jam 9. Kita juga jam sabar aja teh, Ustaz. Oh, coba sakit. Oh, 60. Sajam. Kejar kita 6 menit aing. Oh, berarti kari sebenarnya 15 menit deui. Alhamdulillah. Baik, kita lanjut. Ya, jadi mengenal kanjeng Nabi. Kemudian cara kita mencintai Rasul yang kedua adalah dengan bersolawat kepada Rasulullah.
Makanya anak-anak coba dari sekarang belajar untuk mendawamkan sholawat. Biasakan untuk membaca sholawat. Ini kan sekarang banyak yang lagi tren ini. Ada sholawat Jibril, ada sholawat yang lain-lainnya banyak itu. Sholawat Jibril itu yang sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wasallim. Coba dibacalah sholawat Jibril. Kamu nang 1000 Pak Dabdi mangora kene cepat masih ngora kene jadi ajar. Itu kan ada kisah anak yang rajin tahajud, rajin baca Quran. Ternyata begitu keluar sekolah ditawari oleh 5 universitas terbaik di dunia. Masya Allah. Ternyata orang Islam itu pandai-pandai ternyata. Salah satunya kita senang takarrub. Orang yang membaca sholawat akan dimudahkan segala urusannya, diangkat derajatnya, diampuni kesalahannya. Ini catatannya. Makanya jangan mencari doa yang sulit. Untuk memperlancar kehidupan, sering-seringlah membaca salawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Kayak salawat busro. Kalau Kuningan sebelah barat tengah ke sana sekarang yang lagi ngetren salawat busro itu anak-anak sering membaca salawat busro. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubassiruna biha wa akhlana wa auladana. Nah itu ada wa jami'a masyaikhina wa mu'alimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha illa yaumil akhirah. Iki agak angel kepanjangan sholawatnya, jadi yang pendek aja sallallahu ala Muhammad. Biasakan, tidak apa-apa kok. Bersolawat tidak akan membuat kita terpental dari pergaulan. Justru dengan bersolawat akan memudahkan segalanya. Saya boleh bercerita, dulu ada kisah, ada orang yang pekerjaannya mencuri. Ini salah satu keberkahan solawat. Mencuri dia, setiap hari mengambil barang orang lain dengan tidak pernah izin terlebih dahulu. Suatu ketika dia akan mencuri ke rumah kiai dan ternyata kiai sedang mengajarkan sholawat. Kata Pak Kiai, anak-anak kalau ingin semuanya dimudahkan bersolawatlah. Hujan. Kumayu terus kan? Lanjut. Singkat cerita aja. Selesailah orang itu membaca sholawat setiap hari. Akhirnya dia 41 hari membaca sholawat tidak pernah berhenti. Dan ternyata derajatnya mulai diangkat oleh Allah. Yang tadinya dia seorang pencuri, diangkat oleh Allah derajatnya menjadi orang yang paling di sekitarnya. Banyak orang yang datang. Sampai akhirnya dia dipanggil oleh raja. Kata raja, gede. Wayahna cenage engke Pak Kiai khutbah dan imam di masjid kerajaan, padahal dia orang bodoh, bisanya hanya baca sholawat. Kanjeng Raja abdi mah teu bisa naon-naon, bisana sholawat bae. Cek raja teh ulah sok kitu jadi zaman teh. Akhirnya dipanggil sampai di masjid kerajaan disuruh khutbah, dia tidak bisa. Dan akhirnya lari dia keluar dari masjid sebab merasa malu tidak bisa berkata apa-apa. Semua orang kaget. Cek jomat gening itu khotib akhirnya khutbah kalah kabur sih, udah tak bisa tuh. Dan ternyata semua orang keluar dari masjid tanpa dikomando. Dengan tiba-tiba ternyata masjid hancur lebur. Sebab memang Allah ingin melindungi orang tersebut supaya tertutup aibnya sehingga diselamatkan oleh Allah. Cek jomat paingan jamaah eta datang ke masjid kalah tungkul be apaleun masjid rek rubuh ieu jamaah. Itu salah satu berkah sholawat. Yang kedua, kalau kalian punya uang, berangkatlah umrah untuk menggapai cinta Rasul. Dan yang keempat, laksanakan sunnah Rasulullah. Hadirin rahimakumullah, sepertinya ini cuaca sudah tidak mengizinkan sebelum besar, dan saya juga takut jibrek nantinya. Si kering.
Hari Andika segeri karate ya pada Rafi. Masih banyak tugas, sepertinya mari kita mengangkat tangan sejenak, jangan bubar dulu. Tong kaset kali kelas sekedap bager. Kita angkat tangan dulu bersama-sama memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita kepada golongan umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa qurrata ayunina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli syadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ampuni kesalahan kami, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Untuk ayah bunda kami yang masih ada ya Allah, panjangkan usianya, berikan kesehatan kepada mereka ya Allah. Jadikan kami anak-anak yang bisa membalas kebaikan mereka, jadikan kami anak-anak yang bisa mengangkat derajat mereka, jadikan kami anak-anak yang bisa membanggakan hati mereka ya Allah. Jaga dan selamatkan ayah bunda kami ya Allah. Untuk kedua orang tua kami yang sudah tiada, saudara-saudara kami, ampuni mereka ya Allah. Berikan kelapangan di alam barzahnya, berikan kenikmatan di alam barzahnya, dan masukkan ke dalam golongan umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, kami semua merindukan Rasulullah. Berikan kesempatan kepada kami untuk bisa bertemu dengan Rasulullah, menatap wajah agung Rasulullah. Berikan kesempatan kepada kami untuk bisa berbaris di belakang Kanjeng Nabi dan mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Hapunten kasadayana mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawa kemarin